Apa kabar Indonesia Malam, dan kembali saya akan bertanya dengan narasumber saya yakni Pak Tongam dan juga Ibu Afifah sebagai korban di sini. Mungkin saya kembali ke Ibu Afifah. Ibu Afifah, Saya. Ibu Afifah, baik Ibu Afifah. Baik, sebelum saya ke Ibu Afifah, ya Ibu Afifah. Ya. Nah Ibu Afifah, kalaulah mungkin masyarakat ada yang bertanya seperti ini, Bu Afifah kan sudah minjemnya banyak nih ke banyak aplikasi. Kok malah hutangnya tidak lunas, justru malah menumpuk hingga ratusan juta ini, bagaimana sih bisa terjadi? Ya, karena itu begini Mbak, di dalam pinjaman itu kan ada beberapa sub aplikasi nggih. Nah, di situ kan yang tadinya itu saya kurang dalam membayarnya, itu kan saya kan meminjam di sub aplikasi lainnya itu tadi, yang mana itu masih satu induk Mbak. Dan di situ kan bunganya itu kan banyak, jadi itu malah semakin membengkak bunganya itu tadi Mbak. Oke. Nah sekarang saya ke Pak Tongam. Pak Tongam, ini kalaulah tadi Bapak mengatakan ya aplikasinya sudah kita blokir gitu untuk meminimalisir jumlah korban. Selain juga edukasi juga dilakukan. Tapi kok ternyata Ibu Afifah masih bisa mengakses dan banyak sekali nih pinjam-pinjam online berbasis aplikasi dan ada sub-subnya ini Pak. Bagaimana? Ya tentunya bagaimanapun kita sangat keras terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di internet atau di App Store yang menawarkan pinjaman online ilegal ini memang ya tidak bisa disapu bersih secara menyeluruh, dan ini memang tugas kita bersama sebenarnya dengan adanya peran serta masyarakat dan pemerintah. Di samping itu juga memang ada suatu kekosongan hukum di sini bahwa saat ini belum ada undang-undang yang mengatur bahwa fintech lending ilegal ini adalah merupakan tindak pidana. Berbeda dengan contohnya kita di perbankan, ada undang-undang perbankan yang mengatakan bahwa menghimpun dana tanpa izin atau bank gelap itu adalah pidana. Di asuransi juga ada. Jadi mungkin ini juga menjadi suatu hal yang dimanfaatkan oleh para pelaku ini, sehingga apa yang kita lakukan saat ini kita blokir, kemudian dia bikin baru lagi atau ganti nama, itu akan berlanjut terus. Nah untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, kami sangat melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat. Itu saja sebenarnya, jangan pernah akses ke fintech lending ilegal. Oke, nah Ibu Afifah, ya Ibu Afifah, tapi sebenarnya waktu Ibu meminjam nih dari mungkin aplikasi yang pertama hingga aplikasi berikutnya, perjanjian bunga misalnya minjam 5 juta harus mengembalikan 5.500.000, tapi yang didapat 3,7 juta itu memang sudah tertera dalam perjanjian atau mungkin memang tidak ada? Oh ini gini Mbak. Ketika aplikasi itu dibuka, itu di sana itu tertera bahwa tenornya itu 91 hari, dengan bunganya itu 0,04%, dan platformnya itu adalah 5 juta Mbak. Jadi itu sangat jelas sekali ketika aplikasi itu sudah dibuka, itu di situ benar-benar ada Mbak. Dan di situ pun ketika sudah men-checklist pinjaman di sub aplikasi, itu tidak ada tanda tangan atau perjanjian elektronik Mbak. Oke. Dan Ibu semuanya mendaftar dengan identitas asli dan pribadi begitu ya? Iya. Ini kuasa hukum saya mau menambahkan Mbak. Baik, boleh dipersilakan. Ini mungkin saya juga menanyakan mengenai aspek hukumnya ya. Bapak, sebenarnya kalau misalnya saya bertanya bahwa kasus ini kan sudah dibawa ke ranah hukum. Tapi sebenarnya bukti-bukti apa yang Bapak lampirkan, mengingat mungkin dari pihak aplikasi bisa bertahan bahwa ya kan itu memang namanya hutang piutang ya Pak ya, ada uang yang diberikan dan ada perjanjian dan juga bunga sudah disetujui. Ini bagaimana Pak? Jadi begini, kami akan setelah Bu Afifah datang ke kantor kami, kemudian menceritakan kasus posisi, kemudian kami cermati ya Mbak ya. Pertama begini, berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, kami memandang bahwa apakah ini kemudian masuk dan memenuhi kualifikasi sebagai bentuk pinjam-meminjam. Karena idealnya yang namanya pinjam-meminjam itu ada akad yang harus dituangkan dalam bentuk agreement atau surat perjanjian misalnya. Nah Mbak Bu Afifah menyampaikan selama ini tidak pernah menandatangani dokumen apapun, baik secara langsung maupun secara elektronik. Karena bertolak dari situ kami memandang bahwa ini tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1332 maupun 1338 atau 1754 KUH Perdata. Kemudian kalau ini pinjam-meminjam uang dalam berbasis teknologi informasi,
maka tentu saja bertolak dari apa yang dilakukan oleh aplikasi Pohon Uangku dengan model teror, intimidasi, dan yang sedemikian luar biasa seperti itu, maka kami menduga bahwa aplikasi Pohon Uangku ini bukan sebagai bagian fintech atau lembaga pembiaya berbasis teknologi yang sah, kira-kira begitu. Oke. Karenanya begini, bukti-bukti yang kami lampirkan itu salah satunya adalah print out dari teror dan intimidasi misalnya. Teror dan intimidasi, terus kami juga sudah men-screenshot semua pembicaraan, transkrip pembicaraan sampai iklan-iklannya sudah kami siapkan. Oke. Kira-kira begitu. Ya, Pak Tongam, terakhir ini untuk Pak Tongam, sebenarnya Pak kuat tidak sih Pak kalau misalnya adalah korban yang sudah bermasalah dengan merasa tertipu ya, berawal dari pinjaman dengan ada pinjol ini. Sebenarnya mereka bisa menggugat ini Pak, atau mungkin jangan-jangan aplikasi pinjol ini banyak yang anonim, tidak tahu siapa pemiliknya, tidak tahu nomor kontaknya seperti apa Pak? Ya, bisa ditempuh berbagai cara. Bisa, menurut kami sih memang kalau sudah ada teror, intimidasi, pelecehan, perbuatan tidak menyenangkan, ini memang harus dilaporkan ke polisi untuk dilakukan proses hukum. Karena kami juga dari Satgas Waspada Investasi sangat mendorong proses hukum pada para pelaku ini. Dan juga mungkin bisa dilakukan melalui gugatan perdata atau yang lain. Tapi yang pasti adalah kegiatan-kegiatan pinjaman online ilegal ini jangan sekali-sekali diikuti oleh masyarakat. Kami juga sangat concern bahwa mungkin ada juga korban-korban yang saat ini juga mengalami hal serupa dengan ibu kita ini yang belum terekspos. Makanya kami ingin menyampaikan tips ya kepada rekan-rekan yang saat ini sudah terlanjur ikut di pinjol ilegal. Yang pertama, tolong segera dilunasi. Kalau memang belum ada uang untuk melunasi, agar diminta untuk melakukan restrukturisasi ya, pengurangan bunga, perpanjangan waktu, penghapusan denda. Dan juga kami sangat mengharapkan agar dilaporkan ke Satgas Waspada Investasi di email waspadainvestasi@ojk.go.id agar kami lakukan penanganan di Satgas Waspada Investasi. Kemudian apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu dibayar pada saat utang itu jatuh tempo, tolong jangan menggali lubang, jangan dibuka lagi utang baru untuk menutup utang lama. Ini sangat berbahaya karena pada suatu saat pasti akan jatuh. Jadi pada saat utang kita pertama tidak bisa dibayar, silakan sampai seperti situ saja. Jangan seperti ibu kita ini dari satu utang menjadi 260 juta. Dan juga kita sangat mengharapkan ya bahwa masyarakat kita agar sebelum meminjam cek dulu legalitas dari pinjaman online itu, cek di website ojk.go.id untuk memastikan bahwa itu legal. Baik, terima kasih Pak Tongam L. Tobing ya. Baik, terima kasih karena waktunya sudah habis Ibu Afifa dan juga kuasa hukumnya. Kita harapkan bahwa kasus ini, ya boleh singkat saja Pak. Ya singkat, jadi intinya untuk mencapai kepastian hukum ini maka kami setelah mencermati berbagai bukti, selain kami melaporkan ke Polda Jawa Tengah terkait dengan ancaman dan intimidasi tadi, maka untuk kepastian hukum kami akan mengajukan gugatan konsinyasi. Yang di sana selain pelunasan hutang adalah untuk menguji apakah peristiwa dan ini menjadi hubungan hukum pinjam-meminjam yang sah dan berdasarkan hukum. Baik, terima kasih. Ya. Selain upaya administratif yang akan kami lakukan, ke OJK kami akan melaporkan atau mengadu juga kepada API yang kemudian kira-kira begitu.